Hai, bersama Julia Hakim, Tarot. Salam kenal untuk yang baru saja gabung, salam kenal dari saya, Julia Hakim. Mohon maaf ya teman-teman yang sering nonton saya, 2 hari libur. Oke, kembali masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum energinya semua orang yang nonton ya. Jadi tentu saja nggak bisa cocok atau resonate untuk semuanya. Silakan kalian sesuaikan apakah bacaan kali ini tuh sesuai dengan yang kalian alami atau tidak. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Mungkin bacaan kali ini bukan untuk kalian. Untuk orang lain yang juga nonton karena ini general. Energi general bisa terbolak-balik atau vice versa ya, antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan, seperti itu ya. Dan bacaan ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Oke teman-teman, kita lihat ya. Judulnya apa Bunda? Oh, judulnya saya tidak pernah menetapkan judul, jadi kita natural saja ya. Yang jelas kita mau lihat permasalahan kalian dengan seseorang yang kalian pikirkan. Permasalahannya apa? Kita lihat dulu ya, permasalahannya apa? Pastikan dulu ya kalian cocok atau enggak. Oke, kita lihat ya. Permasalahan kalian dengan orang ini apa sih? Apa yang permasalahannya yang kalian hadapi? Kita lihat. Kalian yang suka dengan bacaan saya jangan lupa di-subscribe ya. Untuk personal reading sementara saya libur. Nanti mulai tanggal 1 Agustus mulai lagi. Boleh. Oke. Kita lihat. Apa nih? Loh. Ini kalian terkait sama orang ini tuh secara jiwa terkoneksi loh. Ya. Padahal di sini kalian banyak sakit hati, heartbreak, pain. Bahkan ada yang sudah terpisah. Terpisah ini secara energi ya teman-teman ya. Walaupun bersama ya, walaupun bersama semuanya satu rumah atau masih satu kantor. Tapi secara energi tuh rasanya kok sudah agak jauh ya gitu. Kemudian di sini ada hal-hal yang step step in the back itu seperti ditusuk dari belakang itu loh. Ya, jadi mungkin ada hal-hal yang mengejutkan gitu sehingga kalian kaget, "Kok bisa ya orang ini kayak gini ya?" Gitu. Kemudian di sini ada yang namanya soul contract ya. Jadi, kalian secara jiwa seperti sudah ada kontraknya. Jadi untuk, memisahkan itu sulit. Nah, kalau dikaitkan dengan kerjaan, mungkin kalian dalam satu pekerjaan ya nggak bisa, dalam satu kantor gitu ya. Mau gimana, walaupun sekalian pernah tersakiti atau sakit hati, mungkin ini juga rekan ya, bisa rekan nggak selalu pasangan gitu, nggak selalu dalam hubungan cinta. Tapi secara jiwa itu terkoneksi. Jadi walaupun kalian itu ingin, "Aku nggak mau mikirin orang ini, ngapain," gitu ya. Tapi kayak inget terus gitu. Kayak inget terus nggak bisa gitu loh mengikhlaskan atau melepaskan, itu kayak energinya narik-narik terus gitu. Lanjut ya. Kita lihat lagi permasalahannya apa sama seseorang yang kalian pikirkan. Judulnya apa ini nanti ya? Judulnya sesuai dengan bacaan nanti. Setelah selesai baru saya kasih judul. Jadi saya nggak ngarang judul. Gitu, nggak ngarang-ngarang. Oke, kita lihat ya. Oke. Oke, di sini beberapa memang mungkin, pertemanan ya, mungkin nggak ada komitmen. Beberapa, ya beberapa, tidak semua. Kita belum selesai soalnya. Di sini itu sebenarnya kalian merasa atau beberapa di sini memang ada yang jomblo, jomblo, tidak punya pasangan, ya. Atau mungkin merasa memang walaupun saya punya pasangan tapi serasa jomblo, apa-apa sendiri, ya itu ada. Kemudian di sini time with friend, moving on, happy single, living in the moment, having fun. Jadi sebenarnya kalian itu sudah berusaha ya, eee, udah aku nggak mau mikirin yang ribet-ribet, aku mau happy sama temanku, toh aku tanpa dia sebenarnya nggak apa-apa loh, baik-baik aja, aku masih bisa happy sama teman-temanku, gitu. Tapi energinya masih narik loh ya, nggak bisa dipungkirin, masih suka inget gitu. Oke, kita lihat ya. Wih,
Wow. Di sini twin flames. Sudah soulmate, di sini twin flames. Twin flames itu apa sih? Twin flame itu juga secara jiwa terkoneksi, tapi lebih banyak gini, kita itu, banyak ini ya, banyak kesamaan, ya mungkin kesamaan hobi, kesamaan banyak hal yang sebenarnya bisa klik ya. Tapi justru banyak kesamaan itu jadi banyak, apa ya, banyak kayak, ya antara nyambung, ya kalau pas nyambung, nyambung banget. Tapi kalau pas ini konflik, waduh luar biasa. Karena sebenarnya kalian itu saling melengkapi, ya, lebih tepatnya itu saling melengkapi. Mungkin kalian orangnya sabar, dia judes, jadi kalian bisa ngademin gitu ya, atau sebaliknya ya. Jadi seperti itu. Kalian ini mikirin siapa tuh, Rek? Coba kita lihat lagi ya. Oke, addiction. Tuh kan, saya bilang apa? Walaupun kalian itu sudah mungkin berusaha gimana lah caranya, pokoknya aku nggak mau terikat lagi sama orang ini gitu ya. Tapi tetap aja secara energi tetap narik gitu. Ada beberapa di sini memang berusaha ya untuk aku yang harus ngontrol diriku sendiri, aku nggak mau terkoneksi lagi. Sudah berusaha di sini. Tapi tetap aja energinya narik-narik, padahal sudah sakit loh, sudah nggak nyaman loh ini, gitu. Saya lihat lagi ya, di sini. Oh, beberapa ada yang menghadirkan orang lain, ya. Ada yang kemudian memang secara energi jauh-jauh sendiri, atau mungkin memang sudah berkomitmen, kita kita nggak usah anu dulu ya, jeda dulu ya, ada yang seperti itu. Kemudian di sini, pernah ketahuan ngedate atau minimal chatting lah, ketahuan chatting. Karena apa, di sini ada hal yang berubah, nggak semestinya. Contohnya, dia yang biasanya itu HP ditaruh gitu ya, contoh. Kok sekarang jadi kayak sulit gitu, di-password lagi gitu. Itu contoh, nggak selalu seperti itu. Banyak yang berubah ya, itu yang membuat saya kadang-kadang saya kayak merasa kehilangan sosok dia yang selama ini saya kenal, gitu. Gitu teman-teman, kita lihat ya. Sebenarnya dia itu kenapa sih kok membuat kalian seperti ini? Emang ada apa? Kenapa dia berubah? Kenapa energinya seakan kita tuh menjauh ya, mungkin menghindar atau jeda. Tapi kenapa secara batin saya kok kayak terikat sama orang ini? Sebenarnya ada apa? Kita lihat ya. Kita lihat. Bentar. Kita lihat bagaimana sih situasi kondisi dia sehingga dia seperti itu sama kalian. Kalau yang nonton ya, kadang-kadang di awal baru nonton awal sudah bilang, "Nggak cocok sama judulnya." Lah nggak ditonton sampai akhir. Karena saya nggak ngarang kok, nggak ngarang judul gitu loh. Judul itu sesuai dengan bacaan dari awal hingga akhir gitu loh, Rek. Ya, oke. Kita lihat. Situasi kondisi dia. Apa sih yang menyebabkan dia seperti itu? Kebanyakan di awal saya nggak mau dua. Nggak feeling. Oke. Oke. Saya melihatnya situasi kondisi dia, kenapa dia seperti itu? Saya melihat dia ada energi-energi pergerakan, dan sebentar, satu lagi ya. Saya nggak yakin soalnya. Oh. Saya melihatnya orang ini ya, kenapa dia seperti itu? Apa situasi yang menyebabkan dia seperti itu? Dia ini kayaknya tenang ya, menunjukkan sikap tenang ya, sikap tenang, atau mungkin saya melihatnya juga memang
ingin meredam situasi, kondisi yang mungkin nggak nyaman. Mungkin contoh ya, kalau tadi saya mencontohkan kantor ya. Di kantor sudah mulai nggak nyaman. Jadi, berusaha untuk mengharmonisasikan, istilahnya kalau gejolak itu diredakan dulu ya. Seperti itu teman-teman, itu contoh ya, kalau dalam hubungan mungkin lagi banyak konflik atau mungkin ada situasi kondisi yang membuat hubungan ini, eee, nggak tenang, jadi ditenangin dulu gitu loh. Kayak air kalau beriak ya, itu harus ditenangin dulu, seperti lagu Ikan di Dalam Kolam. Oke, di sini Hermit. Dengan apa saya melihat orang ini dengan cara memang kalau dia ini caranya adalah kayak memang mungkin terkesan menghindar-menghindar ya. Tapi di situ sebenarnya ingin memang untuk apa ya, untuk menenangkan, termasuk menenangkan diri dia gitu. Dalam, mencari ketenangan itu, dia sambil menggali, enaknya ke depannya seperti apa, enaknya gimana ya, sementara seperti ini dulu gitu. Jadi kalau ditanyakan kenapa dia bersikap seperti itu ya, ya supaya tenang dululah situasinya, intinya seperti itu. Lanjut ya. Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Tapi di sini saya lihat tenang-tenangnya dia itu ada satu akal-akalan yang apa ya, rencana-rencana yang saya lihat kurang baik. Ada kecurangan, ada gimana untuk mengamankan dia sendiri. Jadi kalau ditanyakan apakah dia itu seperti itu karena sangat peduli dengan saya melihatnya dia lebih peduli sama dirinya sendiri, teman-teman. Ya, lebih peduli dengan dirinya sendiri. Oke, kita lihat lagi ya. Dan orangnya ini memang ya dibilang polos, tapi ya polosnya dalam hal tertentu itu kayak seakan-akan dia itu ya kalau saya lihatnya bukan polos ya, gegabah, terlalu beresiko dalam mengambil sikap, mengambil keputusan ya, dan dia ya nyantai aja gitu. Jadi, polosnya lebih kepada nyantai sih, nyantai tapi gegabah gitu. Oke. Saya melihatnya di sini ada yang dia ingin pertahankan itu adalah kebanggaan diri, kemudian pencapaian diri, kemudian apa ya, kayak orang itu ingin secara prestis atau secara pokoknya jangan sampai dirinya itu secara pandangan orang itu jangan sampai jatuh, itu, gitu. Tapi di sini kok ada curang ya? Curang apa? Saya lihat ya, saya lihat curang. Curang apa nih? Curang niat apa? Curang dalam hal apa nih? Saya ambil 3 ya. Oke. Dalam hal energi lawan jenis. Ya. Di sini beberapa saya lihat, beberapa ya teman-teman ya, nggak semuanya. Saya lihat itu orangnya itu oke. Saya lihat orangnya bisa dikatakan kalau kata kasarnya ya, saya nggak tahu kata halusnya apa ya. Kayak serakah gitu loh, serakah ingin dia sendiri dia selamat, tapi juga beserta bagaimana dia bisa seneng gitu loh. Jadi mau enaknya aja, tapi nggak semata-mata seenaknya sendiri gitu nggak. Jadi apa ya, karena saya lihat di sini kecurangannya apa sih? Kecurangannya dia mau enaknya sendiri dalam artian kalau dengan lawan jenis. Ya kalau yang sini nggak enak ya, yang sini nggak enak dia cari kenyamanan dengan yang lain, gitu. Sukanya rahasia, orang ini suka bohong. Sebenarnya kalian tahu, saya lihat di sini kalian banyak yang sudah tahu kok ya. Gak usah dibaca Bunda, saya sudah tahu karakternya. Saya baca bukan untuk meramal, menerawang bukan. Menerawang orangnya begini dan begitu bukan, karena ini general ya. Mungkin juga
ini bukan kisah kalian, mungkin mungkin untuk orang lain gitu. Jadi saya harap kalian bijak-bijak juga karena general, jangan baper dulu, jangan halu apalagi kegeeran bahwa ini bacaan memang untuk kalian, kemudian nggak cocok. Lah wong memang bukan untuk kalian mungkin ya. Jadi jangan dicocok-cocokin juga gitu. Ambil manfaat positifnya. Manfaatnya apa sih nonton tarot? Kalau saya ya, pasti bisa membuka wacana lah. Ya, membuka wacana yang positif ya, tergantung kalian bisa menelaahnya seperti apa, mengasumsikannya. Ya harapan saya bisa bijak gitu aja. Oke, kalau memang kondisinya seperti ini ya, kalau zodiaknya apa? Saya nggak baca zodiak hari ini ya, toh juga kita lihat hanya energinya saja dan dari sannya saja, akurasinya kurang juga ya. Dan saya nggak mau membuat halu, "Oh iya benar Pisces boy, oh iya Aries girl memang gitu," gitu ya. Ya energi sih ya, belum tentu ini. Karena kalau dilihat dari sun-nya saja kan cuma tanggal lahir dan itu akurasinya kurang tepat menurut saya, harus dari ascendant, dari, house, dari banyak lah kalau astrologi. Tapi saya tidak membahas astrologi ya teman-teman ya. Di sini saya membahas hanya, pembacaan tarot. Jadi seperti itu. Kita lihat inisial ini. Cukup nggak? Sudah nggak mau. Oke. Kita lihat inisial. Ini juga tambahan sih. Tambahan kalau inisialnya nggak ada gimana? Bacaannya sebenarnya sih cocok gitu ya. Kalau bacaannya cocok ya udah, bacaannya aja gitu. Kalau nggak ada inisialnya nggak ada masalah. Ini hanya tambahan. Karena ini bukan pembacaan kayak lotre inisial gitu. Lebih ke pembacaan tarotnya. Kartunya gitu. Oke, ini apa? Z ya? Z. X. Ada yang sudah mantan. R. V. O. V-nya ada 2 ya. V-nya ada 2. Berarti itu mungkin lebih kuat. Itu sih teman-teman ya. Kemudian kita lihat orang ini sebenarnya bersikap seperti itu seenaknya. Emang dia memang sudah nggak mau sama kalian atau masih mau atau maunya apa sih? Ya, maunya apa sih dia ini? Apa sudah nggak cinta gitu kan yang penting tahu ya. Yang penting kita tahu itu. Kita lihat apanya dulu, perasaannya dulu. Perasaannya. Perasaannya dia kepada kalian itu masih gimana? Seperti apa ya? Seperti apa perasaan dia kepada kalian? Kita lihat. Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Perasaan dia kepada kalian. Ada kuning loh. Di sini ada L. Berarti L-nya 2. Perasaan dia kepada kalian saat kartu ini ditarik itu sebenarnya seperti apa ya? Oke. Dia perasaannya memang sudah tidak seperti dulu. Di sini seakan-akan dia merasa hubungan kita ini sudah rapuh loh. Apakah ya bisa gitu ya. Saya lihat ada kepesimisan sih ya. Karena di sini saya melihatnya menurut sudut pandang dia ya, sudut pandang orang masing-masing bisa berbeda kan. Kalian dengan dia pun juga sudut pandangnya berbeda. Dalam menganalisa, mempersepsikan, mengasumsikan sesuatu juga berbeda. Dan kita nggak bisa dong menuntut orang lain untuk bisa sama dengan kita pemikirannya gitu. Di sini dia merasanya setelah sekian lama kita bersama kayaknya ini memang sudah nggak bisa kita bertahan ya. Saya kira aku itu sudah berusaha loh. Sudah berusaha sama kamu gitu. Sudah berusaha untuk bisa selalu bisa harmonis lah. Ya, saya bilang nggak selalu pasangan yang maksudnya hubungan cinta ya, mungkin apapun lah. Saya sudah berusaha menjaga kamu, sudah berusaha baik lah gitu. Tapi saya rasa kok nggak bisa ya, nggak bisa lagi kayaknya. Satu hal lagi, perasaan dia kepada kalian itu memang sudah pindah teman-teman. Karena di sini ada snake, ada ular, ada pengganggu istilahnya seperti itu. Sehingga tower, hubungannya seakan-akan jadi tampaknya hubungan bersama kalian itu sudah nggak enak. Kalian itu
nyebelin, banyak kekurangannya. Karena apa? Karena sudah ada hadir yang lain. Padahal kalian mungkin saya lihat di sini hubungannya itu ada yang sudah lama, beberapa seperti itu, ya. Saya juga lihat sekilas dulu awal-awal dia juga seperti ngayomin, ya, sayang sama kalian. Karena ada itu, ada snake-nya, ada ular, gitu, ya. Oke, saya melihatnya perasaan dia kepada kalian, aku juga jangan dikira saya itu memang seseorang yang nakal seperti itu. Karena di sini dia juga merasa dari sudut dia, "Saya sudah cinta sama kamu." Pernah cinta kayak saya ya, kalau ditanya, "Kamu kok nggak pernah nyapu?" Gitu ya, sudah pernah ya. Sebenarnya itu bukan ini ya, bukan jawaban yang baik ya, kalau sudah pernah. Emang kenapa? Kalau sudah pernah baik kan seharusnya itu terus dipertahankan ya. Bukan sudah pernah baik, harusnya kan sekali-sekali nakal ya, itu bukan ini pemikiran yang bijak. Kalau dari dia sih, "Aku pernah cinta sama kamu. Aku pernah, eee, sayang dan aku selalu setia. Pernah juga aku setia hanya kepadamu, tapi sekarang enggak." Gitu. Gitu teman-teman. Dan di sini perasaan yang aku rasakan memang aku sembunyikan dari kamu, ya. Maksudnya gimana Bunda? Intinya itu cinta atau enggak? Karena ada ini sih, jadi dia menyembunyikan juga apapun perasaan dia kepada kalian, karena di sini dia saya lihat pesimis, ya. Pesimis dengan perasaannya kepada kalian itu ya. Kalau dibilang luntur memang luntur, teman-teman. Kalau mungkin nggak ada ini, mungkin nggak luntur, gitu. Itu, ya. Snake itu tadi sudah saya bahas ya, nggak usah diulang-ulang lagi. Maka dari itu nontonnya jangan di-skip-skip, iklan nggak apa-apa di-skip, tapi kalau bacaan nanti nggak paham, gitu. Dan di sini dia menyembunyikan, mungkin menampakkan ya tetap baik gitu ya, tapi kayaknya sudah gini loh, passion-nya sudah nggak ada gitu. Gitu sih perasaan dia kepadamu. Emang sekarang ini dia berniatnya memang sudah nggak mau sama kamu atau mau gitu ya? Mau nggak sih sama kalian atau dia memilih ini? Kita lihat ya. Eee, kamu maunya apa sih? Karena saya digantung Bunda nggak ada kejelasan. Kalau memang sudah nggak jelas beberapa lama, itu kemudian apalagi yang kalian tunggu? Nunggu apa? Gitu loh. Kalau masalah digantung ya, kenapa kalian mau digantung? Toh sebenarnya kalian bisa memutuskan kok. Ya, kalau memang nggak bisa memutuskan berarti masalahnya bukan di dia. Masalahnya mungkin di kalian. Yaitu karena koneksi. Koneksi itu bukan berarti secara koneksi terus nggak bisa diputus. Ya bisa lah. Tergantung kalian. Jangan mengatasnamakan koneksi kemudian karena koneksinya kuat sekali. Ya maka dari itu sekuat apa ya kalian harus lebih kuat. Gitu. Kalau memang niat. Kalau nggak niat ya pasti ragu-ragu lah. Gini, iya enggak, setengah-setengah. Jadi sebenarnya bukan di dia. Keputusan tuh hidup kalian, jiwa kalian ya kalian sendiri. Yang ngerasain kalian kok. Apakah dia juga memikirkan kalian? Belum tentu ya. Kalau cuman mikir aja mungkin ya mikir. Lalu kalau cuman dipikir tok buat apa? Dipikir aja buat apa? Mikir tok. Gak action. Oke, lihat ya. Dia maunya apa? Oke. Di sini saya melihat dia memang sedang nggak mau ya. Nggak mau. Memang menarik diri lah. Memang menjauh sama kalian. Itu maunya dia. Apakah ini selamanya? Ya nggak tahu. Kita nggak pernah tahu loh yang ke depannya. Ya, kalau ada yang tahu saya kira, masa iya tahu gitu. Dan yang percaya, ya lucu juga kok bisa ya percaya sama manusia ya. Padahal itu ramalan. Oke. Di sini saya lihat dia maunya apa sih? Di sini dia maunya pokoknya nggak terhubung dan maunya ya terserah dia mau ngapain ya. Jadi dia ingin membebaskan diri, intinya gitu teman-teman. Oke.
Karena dia lagi kasmaran dengan orang lain atau sedang tertarik dengan orang lain. Nggak harus asmara teman-teman. Kalau dalam hal pekerjaan, mungkin dia lebih tertarik bekerja sama dengan orang lain, bukan kalian. Itu. Lanjut ya. Enggak. Ini 2. Tetap 2 teman-teman. Kamu maunya apa sih? Aku merasa kalau aku sama kamu jadi beban aku. Mungkin kalian merasa gini, ya kamu itu yang jadi beban buat aku. Nah, sekali lagi, kembali kepada sudut pandang atau penilaian atau asumsi persepsi orang masing-masing berbeda. Aku sudah sangat beban di sini, aku ingin mencari harapan yang lain. Gitu. Tapi gini teman-teman, saya lihat kalau memang ini nanti kalau aku dalam suatu keadaan yang nggak enak ya, bisa jadi aku punya keinginan kembali padamu loh. Nah ini masalahnya. Nah, kalian mau nggak nerima orang ini? Jawabannya bukan di kartu, jawabannya di kalian sendiri. Karena itu mengandung keputusan dan kalian yang merasakan sendiri. Dia maunya apa sih? Ya saat ini aku maunya sama yang lain. Ya tapi kalau memang nanti aku ada apa-apa, ya dia jagain gitu loh, apa yang jaga no ya, mengandalkan kalian. Nanti kalau memang aku ada apa-apa, aku boleh dong kembali sama kamu atau bekerja sama lagi sama kamu, gimana? Piye, boleh nggak? Kalau itu kan belum terjadi, tapi pemikiran dia itu sampai situ, gitu. Oke, kalau seperti seperti ini keadaannya, kira-kira apa sih Bunda yang harus saya lakukan? Ya, kalau saya sih hanya bisa memberikan saran bahwa kalian timbang-timbanglah. Apa yang layak untuk kalian, itu pertahankan. Kalau yang sudah nggak layak, jangan kalian menganiaya atau mendolimi diri sendiri, ya, dengan alasan perasaan, alasan apapun. Yang jelas kalian harus menjaga diri sendiri, jangan sampai didolimi dan mendolimi diri sendiri. Kalau membiarkan diri itu dibikin susah ya, orang lain. Sebenarnya bukan semata-mata orang lain yang mendolimi kalian, karena kalian membiarkan orang dolim sama kalian, gitu. Itu saran saya ya, tapi silahkan disesuaikan dengan situasi, kondisi kalian sendiri ya. Karena sekali lagi ini general dan setiap orang kondisinya juga berbeda-beda, nggak bisa diterapkan sama ya. Yang paling cocok ya harusnya kok personal reading, cuman saya masih libur. Mungkin yang ingin personal reading bisa daftar di Mbak Tia, tapi untuk tanggal 1 Agustus ke atas ya. Oke. Untuk yang di Kota Malang kalau mau gabung di event saya bisa lihat di Julia Hakim Entertainment ya. Oke, kita lihat untuk saran atau pesan. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Pesan semestanya apa? Acceptance is the key to inner peace. Menerima keadaan itu bisa mendamaikan hati. Jadi kalian pilih mau damai hatinya atau mau kemerungsung apa ya, bergejolak terus. At time we must accept things as they are. Ya mungkin kalian sementara ini terutama ya kalau ini adalah pasangan yang sudah sah ya. Mungkin memang saat ini mau nggak mau kalian harus menerima. Tapi jangan berpikiran bahwa ini akan selamanya karena hidup itu berputar. Ada fase-fasenya juga. Belum tentu ya, dan kedepannya kita nggak pernah tahu. Mungkin untuk menuju sesuatu yang indah kita harus melewati yang berliku dulu. Who knows, kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. There is no point trying to change that which is beyond our control. Jadi sebenarnya, ini mungkin sudah di luar kendali kita. Mungkin memang, rencana semesta ya yang terkadang mungkin kita belum bisa menerimanya. Tapi, perlu dipahami bahwa rencana semesta itu mungkin, pasti yang terbaik, bukan mungkin ya, pasti yang terbaik. Tergantung kita bagaimana kita menjalaninya. Satu yang jelas kita harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah menyengsarakan kita gitu ya. Untuk yang kita melihatnya atau merasakan itu sengsara belum tentu teman-teman ya.
Karena manusia itu kan pemikirannya, analisanya, apanya itu semua serba terbatas ya, sepintar apapun. Sementara Tuhan itu Maha tahu segalanya, yang terbaik untuk kita. Dan yang kedepannya tahu hanya Tuhan gitu loh. Itu sih. Oke, lanjut ya. Jadi jangan terlalu panjang mikirnya, nanti kalau begini gimana, nanti kalau begitu bagaimana. Kalau mikir nanti seperti apa ya, kita akan jadi takut maju, takut apa-apa ya, nggak akan bisa rileks hidup itu ya, tegang, takut sama yang akan terjadi. Kalau orang yang takut akan sesuatu yang terjadi berarti nggak yakin sama Tuhan, bahwa Tuhan itu memberikan pasti yang terbaik ya. Berarti nggak siap dong. Berarti, untuk mati pun nggak siap pasti ya. Jodoh, mati, rezeki itu punyanya Tuhan, maka dari itu mintanya sama Tuhan, bukan dilihat di kartu ya. You may not always understand why certain thing happen. Kalian mungkin nggak ngerti saat ini kenapa ini terjadi padaku. However, there is always a higher purpose to the event in your life. Jadi sebenarnya ini adalah cara semesta untuk menarikkan level kalian. So thermal, a blessing will soon be revealed. Sebenarnya tuh semesta menyiapkan hadiah atau kejutan-kejutan sebenarnya yang sifatnya itu lebih ke arah yang baik, yang positif ya untuk kalian. Jadi orang kalau mau, hadiah atau apa ya harus berjuang kan. Nggak mudah istilahnya seperti itu ya, harus harus ditempuh. Mungkin kalian nggak ngerti, oke lah saat sekarang mungkin nggak ngerti, mungkin nanti akan mengerti kalau kita memang mau memahaminya, mau mengambil hikmahnya, itu aja sih. Banyak cara Tuhan untuk meninggikan derajat, manusia. Dengan cara Tuhan itu kan kita nggak pernah tahu ya. Jadi mungkin kita hanya perlu menjalaninya ya dengan, yakin bahwa segala sesuatunya akan indah pada waktunya. Amin ya teman-teman. Lanjut ya. Enggak. Enggak. Oke. Forgiveness. Stop focusing your energy on past event. Berhentilah fokus dengan energi-energi masa lalu atau yang sudah berlalu. For life is too precious to waste. Jadi, hidup ini itu sangat, berharga untuk kalian membuang waktu, membuang energi untuk hal-hal yang sudah lewat. Lah kalau sudah lewat buat apa? Kita itu menuju ke depan, ya maju, bertambah umur, nanti mati, kan gitu ya. Jadi bukan untuk mundur gitu loh, bukan untuk mundur. Jadi dihadapi yang di depan, bukan selalu menoleh ke belakang. Ya kalau kita nyetir kan lihat spion aja cukup untuk waspada ya, tapi jangan noleh nabrak nanti ya. Karena nggak ada gunanya membuang waktu. You really by what you think, dream and imagine. Ya silakan sekarang daripada memikirkan yang lalu, mending kalian berkreasi atau melihat ke depan untuk sesuatu yang realitas, yang benar-benar nyata. Kemudian mewujudkan, apa yang di dalam, pikiran kita. Contoh kita itu bukan punya ya keinginan, punya mimpi, punya ekspektasi, ya itu wujudkan dengan usaha dan doa. Ya ingin tok ya, ingin aja pengen punya rumah, pengen sekali. Tapi kerjaannya kayak saya ya, tidur-tiduran, liatin TikTok, liatin YouTube. Ya mana bisa rumah tiba-tiba terbangun gitu ya. Atau tiba-tiba minta suami saya bikinin rumah, terus kayak Roro Jonggrang jadi candi gitu ya, dalam semalam. Kan ya nggak gitu juga gitu. Itu aja sih, dan di sini forgiveness ya, artinya yang masa lalu ya harus dilepaskan. Kalau dilupakan nggak bisa, ya nggak usah dilupakan, tapi paling tidak kita bisa me-manage hati kita untuk bisa, rilis, dilepasin. Jadi walaupun itu melekat nggak bisa hilang, tapi energinya sudah netral, nggak bikin marah, nggak bikin mangkel, nggak bikin energi, negatif di hati dan jiwa kita gitu, terutama pikiran ya. Seperti itu sih teman-teman.
Saya kira cukup ya bacaan kali ini, itu pesan semestanya. Tadi itu yang sebelum ini pesan saya ya, kemudian ini bacaannya. Silahkan kalau kalian suka dengan bacaan saya, jangan lupa di-subscribe ya teman-teman ya, di-like, di komen ya. Mungkin kalau saya saat akhir-akhir ini saya jarang membaca dan membalas komentar. Terima kasih untuk yang sudah sering, saya hafal loh, saya hafal ya, yang dari Kediri, yang banyak banyak banyak, banyak yang dari Kota Malang juga ya, banyak. Terima kasih banyak support-nya, apresiasinya. Saya mohon maaf mungkin dalam bulan Juli ini memang saya jarang ya, jarang. Jadi untuk yang sering bilang kalau personal reading saya sudah nunggu sampai jam 1 kok nggak tayang. Ya saya mohon maaf untuk bulan Juli ini aja. Saya mohon jangan nggak usah ditunggu dulu ya daripada nanti ngantuk-ngantuk. Tidur aja istirahat. Nanti kita bulan Agustus kita intens kita ketemu ya. Kalau bisa saya live jadi bisa langsung interaksi gitu ya. Oke, terima kasih banyak semoga manfaat, semoga berkah hidup kalian, berkah juga hidup saya. Doakan semoga acara saya sukses. Amin ya. Berkah yang penting berkah. Oke, terima kasih banyak teman-teman dan sampai jumpa lagi. Bye bye.